Nah, domairun nasbil muttasilatu. Sudah ketemu semuanya? Nah, Ustadz, sudah ketemu Ustadz. Halaman 183 ya Ustadz. Iya. Domairun nasbi, domir nasab al-muttasilah yang bersambung. Perhatikan maksud dari nasab di sini, bahwasanya domir ini kedudukannya sebagai isim yang mansub. Sebagai isim yang mansub bisa jadi dia ketika jadi objek, ya mudahnya jadi objek, mudahnya jadi maf'ulun bih. Jadi ketika domir sebagai maf'ulun bih, maka disebut domir nasab. Ini mudahnya ya. Walaupun di sana juga ada yang lain, tapi gambaran mudahnya yang telah kita pelajari, apabila domir itu sebagai maf'ulun bih, sebagai objek, maka disebut domir nasab. Terus maksud dari muttasilah di sini yaitu domirnya bersambung. Karena ada domir yang muttasilah, ada domir yang munfasilah. Ada yang bersambung dan ada yang tidak bersambung. Jadi sini ini yang muttasilah, yang bersambung. Nah, contohnya kita lihat pembagiannya dulu. Ada 3. Ada yang domir nasab muttasilah, dia sebagai mutakalim. Dia domir mutakalim. Dia domir mutakalim, tapi sebagai maf'ulun bih. Yang kedua mukhatab, yang diajak bicara. Yang ketiga ghaib, yang dibicarakan. Yang mutakalim tentunya ada ya mutakalim dan fahasoni tobibu atau fahasoniyat tobibu. Ya di situ adalah ya mutakalim yang mana kedudukannya sebagai maf'ulun bih, maka disebut domir nasab. Fahasoil, kemudian ya mutakalimnya sebagai maf'ulun bih. Mohon diperhatikan ketika ya mutakalim sebagai maf'ulun bih, maka ya-nya ini disambungkan dengan fi'il, sehingga dimajukan ke depan. Kemudian ya mutakalim ini tidak bisa bersambung dengan fi'il langsung. Tidak ada fahasi, itu enggak ada. Nanti akan rusak kalimatnya. Oleh karena itu, maka ditambahkan huruf nun yang dikenal dengan nun wiqayah. Maksud dari nun wiqayah adalah nun penjaga. Penjaga bagaimana? Penjaga agar harokat huruf terakhir dari fi'il tetap seperti itu. Lihat fahaso. Sotnya tetap di fathah. Kenapa tetap di fathah? Dengan adanya nun. Kalau nunnya nggak ada, kira-kira jadinya gimana? Jadinya fahasi. Tapi itu salah. Sehingga munculkan nun agar harokat huruf terakhir dari fi'ilnya tetap seperti itu. Tetap seperti sedia kala. Tidak berubah. Maka fahaso. Fahaso ni. Ini hanya khusus ketika ya mutakalim mengharuskan diberi nun wiqayah. Kalau selainnya tidak. Lihat
Contoh berikutnya fahasonat tobibu. Jangan sampai salah baca. Kalau kita bacanya fahasna, nanti bukan domir nasab, tapi domir rofa. Kalau kita baca fahasna, nanya fa'il. Kami telah memeriksa. Tapi kalau fahasona, dia telah memeriksa kami. Terus gimana cara membedakannya? Kapan kita baca fahasona, kapan kita baca fahasna, maka lihatlah kalimatnya menyeluruh. Misalnya kalau ini, kalau kita baca fahasnat tobiba, kita telah memeriksa dokter. Ya terbalik. Salah nanti. Kalau dokternya diperiksa, gitu kan. Nanti berubah semuanya. Tapi yang benar adalah fahasnat tobibu. Dokter itu telah memeriksa kami. Mohon disamkan baik-baik. Nah, kemudian yang mukhatab ada ka, ada ki, ada kuma, kum, kuna. Perhatikan ka ini gantian dari anta, ki gantian dari anti, kuma gantian dari antuma, kum gantian dari antum, kuna gantian dari antunna. Yadfahasokat tobibu. Ingat baik-baik tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai membacanya fahaska. Afan? Fahasokat tobibu. Jangan sampai membacanya fahaska. Kalau fahaska, kanya sebagai fa'il. Berarti domir rofa. Kamu telah memeriksa. Tapi kalau fahasoka, dia telah memeriksa kamu. Ini filenya at-tabib. Nah, kemudian perhatikan fahasotki. Fahasotki tabibu. Kenapa ada tambahan tak di sini? Siapa bisa menjawab? Kenapa diberi tak di situ? Apakah itu tak itu domir atau bukan? Bukan Ustaz, tak ini sakinah. Sakinah. Ada fa'il buat karena fa'ilnya mu'annas Ustaz. Hiya. Dari mana kita tahu taknya itu bukan tak domir? Dari fa'ilnya Ustaz, fa'ilnya kan atau bibatu, dokter perempuan kan Ustaz ya. Misalnya kalau tidak ada harokatnya, ini bacanya fahasta atau fahasot atau fahasti atau fahastu, maka tentunya lihatlah kalimat menyeluruhnya. Kemudian fahasokumat tabibu. Kumanya adalah dia domir nasab muttasil. Fahasokumut tabibu. Kumnya domir nasab muttasil. Fasad kunnat tabibatu. Namanya domir nasab muttasil. Uha huma kunna. Fasabibu fasad hasad kunnat tabibu. Hingga sini apabila kalimat menyeluruhnya. Tatkala setelah fiil terus nyambung dengan domir, terus setelahnya ada isim yang marfu,
Berarti isim marfu tersebut sebagai fa'il, terus dhamir yang mutasilnya sebagai maf'ulun bih. Ini sangat berbeda tatkala fi'il nyambung dhamir setelahnya tidak ada apa-apa, misalnya. Atau ada fi'il yang nasab. Fi'il yang nasab, maka berarti dhamirnya sebagai fa'il. Misalnya gini ya. Misalnya fahasokat tobibu. Sekarang kalau atobibunya kita fathah, jadinya atobiba, maka nanti bacanya fahaskat tobiba. Kamu telah memeriksa dokter itu. Tapi kalau atobib marfo, maka fahasokat ibu. Harus jeli dalam membedakan. Gimana? Tergambar maksud saya? Mu Muhammad? Ya Mu Muhammad. Ana menyimak dulu Ustaz. InsyaAllah Ana faham.